Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Jason Adrian dari kelas 2 PJJ 2 dengan NIM 23014 11058. Di sini saya akan memaparkan rangkuman tentang pelabuhan pada mata kuliah infrastruktur transportasi dengan dosen pengampu Ibu Maya Frisilia. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusaha yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, tempat naik turunnya penumpang, atau bongkar muat barang. Berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelabuhan, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, di mana ini masuk atau terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Berikutnya ada status pelabuhan. Status pelabuhan sendiri ini menurut Hananto Suwodo pada tahun 2015 ada 3, yaitu pelabuhan umum terbuka, pelabuhan yang untuk semua kapal, contohnya Pelabuhan Banyuwangi dan Pelabuhan Gilimanuk untuk Pulau Jawa dan Bali. Yang kedua ada pelabuhan umum tidak terbuka, seperti tidak semua kapal, hanya kapal yang mempunyai izin untuk berada pada pelabuhan ini. Dan yang terakhir ada pelabuhan khusus, yaitu pelabuhan yang dikhususkan untuk muatan tertentu. Contohnya Pelabuhan Cigadung untuk pelabuhan biji besi. Berikutnya ada fungsi pelabuhan. Pelabuhan itu memiliki fungsi yang pertama sebagai pusat transportasi, contohnya sebagai titik penghubung antara transportasi laut dengan transportasi darat, sungai, atau udara, serta memfasilitasi perpindahan barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Fungsi yang kedua ada distribusi barang, contohnya seperti menjadi titik masuk dan keluar barang, baik untuk kebutuhan domestik maupun internasional, serta mendukung perdagangan internasional melalui ekspor dan impor. Fungsi yang ketiga ada pendukung ekonomi, yaitu sebagai mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar dan menyediakan lapangan kerja seperti di bidang logistik, perkapalan, dan pergudangan. Fungsi yang keempat ada untuk keamanan dan pertahanan, di mana berfungsi sebagai pangkalan militer atau tempat strategis untuk menjaga kedaulatan wilayah maritim, dan mendukung misi kemanusiaan dan operasi penyelamatan jika diperlukan. Fungsi yang kelima ada sebagai pusat industri. Banyak pelabuhan memiliki zona industri atau kawasan ekonomi khusus atau KEK untuk mendukung kegiatan industri yang terkait dengan ekspor impor. Fungsi yang terakhir itu ada untuk pariwisata, yaitu menjadi titik keberangkatan atau kedatangan kapal pesiar dan wisata bahari, serta mendukung kegiatan wisata di daerah pesisir. Dengan berbagai fungsi tersebut, pelabuhan memegang peran kunci dalam mendukung aktivitas nasional maupun internasional. Berikutnya ada penjelasan tentang dermaga. Dermaga ini adalah fasilitas di pelabuhan yang berfungsi sebagai tempat bersandarnya kapal untuk melakukan aktivitas bongkar muat barang, naik turun penumpang, atau keperluan lainnya. Dermaga biasanya terletak di tepi laut, sungai, atau danau dan dibangun dari berbagai material seperti beton, kayu, atau baja, tergantung pada jenis dan kapasitas penggunaannya. Fungsi dermaga ini sendiri adalah yang pertama untuk sandar kapal, untuk bongkar muat barang, untuk naik turun penumpang, untuk perawatan kapal, serta keamanan dan kendali. Dermaga ini dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Yang pertama, dermaga kargo untuk bongkar muat barang. Yang kedua, dermaga penumpang untuk para penumpang atau kapal feri. Yang ketiga, dermaga minyak, oil jetty, khusus untuk pengangkutan minyak dan gas. Dan yang terakhir ada dermaga apung, dapat bergerak mengikuti pasang surut air. Dermaga ini sendiri menjadi bagian penting dari infrastruktur pelabuhan untuk memastikan kelancaran operasional transportasi laut. Berikutnya ada prinsip perencanaan pelabuhan. Perencanaan pelabuhan adalah proses merancang dan mengembangkan fasilitas pelabuhan untuk mendukung kegiatan transportasi laut, logistik, dan ekonomi. Berikut adalah prinsip utama dalam perencanaan pelabuhan. Yang pertama itu ada lokasi yang strategis, di mana kondisi geografis memperhatikan kedalaman perairan, arus, gelombang, dan perlindungan alami dari cuaca buruk.
Yang berikutnya dekat dengan pusat kegiatan. Lokasi harus mendukung akses ke kawasan industri, perdagangan, atau pusat populasi. Yang kedua ada kebutuhan fungsional, seperti jenis kargo dan volume operasi. Yang ketiga ada keamanan dan keselamatan, navigasi yang aman, serta fasilitas keamanan yang mumpuni. Yang keempat ada efisiensi operasional, tentang bagaimana pengaturan lalu lintas dan fasilitas pendukung yang dimiliki. Fasilitas pendukung tersebut diantaranya ada gudang, terminal, dan peralatan yang memadai untuk mempercepat proses logistik. Yang kelima, ramah lingkungan. Yang keenam, skalabilitas dan fleksibilitas, di mana pengembangan masa depan dan adaptasi teknologi. Yang berikutnya ada kelayakan ekonomi, terkait dengan efisiensi biaya atau manfaat ekonomi. Perencanaan pelabuhan yang baik memastikan kelancaran operasional, keberlanjutan, dan kontribusi maksimal terhadap perekonomian lokal maupun nasional. Berikutnya ada peraturan perundang-undangan perencanaan pelabuhan. Yang pertama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Yang kedua ada peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 JOPP Tahun 2015 tentang pelabuhan. Yang ketiga ada peraturan perundang-undangan Nomor 31 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pelayaran. Yang keempat ada Permen Hub 50 Tahun 2021 tentang konsesi dan kerjasama lainnya. Dan yang terakhir ada Permen Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 JO Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan jumlah terminal dan prediksi volume penumpang pelabuhan. Kebutuhan ruang pada terminal penumpang untuk perhitungan luas terminal penumpang didasarkan pada gerakan pada jam sibuk dengan mengasumsikan kebutuhan ruang untuk setiap penumpang dengan barang bawaan sebesar 1,5 meter persegi. Untuk keadaan tersibuk, jumlah penumpang diasumsikan 2 kali dari jumlah penumpang pada hari-hari biasa, bulan, dan tahun. Untuk area terminal, penumpang perlu disediakan fasilitas-fasilitas untuk kebutuhan penumpang, antara lain seperti kamar kecil atau toilet, ruang sapam atau ruang informasi, ruang penimbangan barang bawaan, dan kafetaria. Kebutuhan ruang pada terminal penumpang. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang fasilitas pelabuhan ikan. Sebagai negara yang memiliki potensi yang besar di bidang perhubungan laut dan kemaritiman atau pelabuhan adalah fasilitas vital yang harus dimiliki. Indonesia melalui Kementerian Perhubungan membagi jenis-jenis pelabuhan perikanan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama ada pelabuhan perikanan kelas A, yang selanjutnya disebut pelabuhan perikanan samudera atau PPS. Yang kedua ada pelabuhan perikanan kelas B yang disebut dengan PPN atau pelabuhan perikanan Nusantara. Yang ketiga ada pelabuhan perikanan kelas C yang bisa disebut dengan PPP atau pelabuhan perikanan pantai. Dan yang terakhir ada pelabuhan perikanan kelas D yang bisa disebut PPI atau pangkalan pendaratan ikan. Adapun fasilitas-fasilitas minimum yang harus ada di dalam sebuah pelabuhan perikanan berdasarkan Permen KKP nomor 8 tahun 2012 adalah fasilitas pokok yang terdiri dari lahan, dermaga, kolam, pelabuhan, jalan komplek, dan drainase. Ada fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, TPI, suplai air bersih, dan instalasi listrik. Dan yang terakhir ada fasilitas penunjang seperti pos jagat dan MCK. Dasar pertimbangan perencanaan fasilitas laut pada pelabuhan ikan. Yang pertama, kondisi pasang surut di lokasi. Yang kedua, dermaga bongkar berjarak sependek mungkin dengan fasilitas darat, khususnya tempat pelelangan ikan atau TPI. Yang ketiga, penempatan posisi dermaga dilakukan dengan mempertimbangkan arah serta kecepatan arus. Yang keempat, ketinggian dermaga dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi pasang surut, tinggi gelombang, dan tinggi dek kapal. Yang kelima, panjang dermaga disesuaikan dengan kebutuhan kapal yang akan berlabuh. Yang keenam, lebar dermaga disesuaikan dengan kemudahan gerak bongkar muat kapal. Yang berikutnya ada fasilitas pelabuhan ikan. Yang pertama adalah fasilitas pokok. Fasilitas pokok merupakan fasilitas yang harus ada dan berfungsi untuk melindungi pelabuhan ini dari gangguan alam, tempat membongkar ikan hasil tangkapan dan membuat perbekalan, serta tempat tambat labuh kapal-kapal penangkap ikan. Fasilitas pokok ini meliputi yang pertama dermaga sepanjang 500 meter,
Yang kedua, kolam 3 hektar dengan variasi kedalaman minus 3 meter, minus 2,5 meter, dan minus 2 meter. Yang ketiga, penahan gelombang bagian barat 294 meter dan bagian utara 125 meter. Yang keempat, jaringan drainase. Yang kelima, rambu navigasi. Berikutnya ada fasilitas fungsional. Yang pertama, fasilitas pemasaran dan distribusi hasil perikanan, seperti TPI atau tempat pelelangan ikan, pasar ikan, gudang keranjang. Yang kedua, fasilitas perbekalan, seperti tangki BBM dan dispenser dan tangki air. Yang ketiga, ada fasilitas pemeliharaan atau perbaikan, seperti gedung utility, tempat perbaikan jaring, dok atau galangan kapal. Yang keempat, ada fasilitas pengolahan, seperti cold storage. Yang kelima, kantor, balai pertemuan nelayan atau instalasi listrik, sarana komunikasi radio atau SSB, telepon, fax atau internet, dan gardu, serta WC umum. Berikutnya ada fasilitas penunjang, fasilitas tambahan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pelabuhan perikanan. Fasilitas penunjang tersebut terdiri dari perumahan, wisma tamu, tempat ibadah, kantin, pertokoan, serta sarana. Berikutnya ada fasilitas laut seperti dermaga, bongkar dan muat, kolam pelabuhan, alur pelayaran, bangunan pelindung, pelabuhan atau breakwater. Berikutnya ada fasilitas darat, yaitu terdapat 5 zona fasilitas darat. Yang pertama, zona pelelangan ikan. Yang kedua, zona pemukiman. Yang ketiga, zona perkantoran dan sosial. Yang keempat, zona perbekalan, bengkel, dan docking. Serta yang terakhir ada zona industri. Berikutnya adalah fasilitas pelabuhan barang. Pelabuhan yang khusus digunakan untuk bongkar muat barang. Setelah dibongkar, barang disimpan sementara di gudang terbuka sebelum dikirim ke tujuan. Fasilitas utama yang pertama ada dermaga, yang kedua halaman dermaga, yang ketiga gudang dan transito. Serta ada akses transportasi, mekanisme arus barang, dan lain-lain. Berikutnya ada fasilitas pelabuhan minyak. Pelabuhan minyak merupakan pelabuhan yang menangani aktivitas pasokan minyak. Letak pelabuhan ini biasanya jauh dari keperluan umum sebagai salah satu faktor keamanan. Pelabuhan ini juga biasanya tidak memerlukan dermaga atau pangkalan yang harus dapat menampung muatan vertikal yang besar, karena cukup dengan membuat jembatan perancah atau tambatan yang lebih menjorok ke laut, serta dilengkapi dengan pipa-pipa penyalur yang diletakkan persis di bawah jembatan, terkecuali pada pipa yang berada di dekat kapal harus diletakkan di atas jembatan, gunanya untuk memudahkan penyambungan pipa menuju kapal. Pelabuhan ini juga dilengkapi dengan penambat tambahan untuk mencegah kapal bergerak pada saat penyaluran minyak. Fasilitasnya ada yang pertama fasilitas umum seperti tempat air bersih, fasilitas listrik, perkantoran, serta fasilitas untuk keperluan bahan bakar. Berikutnya ada fasilitas bongkar muat seperti keran pipa atau tangga-tangga penyimpanan minyak. Berikutnya ada fasilitas keamanan seperti alat pencegah menjalarnya atau penyebaran minyak yang tumpah di laut. Berikutnya saya akan menjelaskan fasilitas pelabuhan penumpang. Pelabuhan penumpang sering disebut juga sebagai terminal penumpang. Hal ini karena kondisi pelabuhan tersebut memang dipenuhi oleh penumpang yang naik turun dari kapal. Fasilitas pelabuhan penumpang menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1996 tentang kepelabuhan, yaitu pertama, ada perairan tempat labuh. Perairan tempat labuh merupakan perairan yang terletak di sekitar dermaga. Kedua, kolam labuh. Yang ketiga, dermaga. Dan yang terakhir, terminal penumpang. Berikutnya ada ruang pelayanan umum, ruang keberangkatan, ruang kedatangan, serta ruang penjualan tiket. Terakhir, ada fasilitas penunjang pelabuhan penumpang. Yang pertama ada sarana umum, ada kawasan perdagangan, ada kawasan perkantoran untuk mengguna jasa pelabuhan, ada fasilitas pariwisata seperti pos dan telekomunikasi, ada fasilitas perhotelan dan restoran, ada areal pengembangan pelabuhan, ada kawasan industri, serta tempat penampungan limbah. Mungkin sekian materi yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.